Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alginur Rahman Miladanta dengan NIM 22301400004. Di sini saya akan mempresentasikan terkait desain project rangkaian dari Tinkercad yang sudah saya pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya, dan kemudian saya kembangkan juga sedikit. Nah, dan pada akhirnya ini saya buat mengcombine semua sensor-sensor yang telah ada menjadi judulnya ini adalah Smart Home. Seperti itu, rumah yang memang diidamkan di zaman sekarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen terlebih dahulu yang digunakan di rangkaian ini. Yang pertama tentunya ada Arduino yang dipakai. Kemudian di sini menggunakan breadboard juga. Nah, di sini saya menggunakan power supply karena memang uh, untuk rumah jadi harus besar gitu. Selanjutnya di sini saya menggunakan komponen sensor-sensor yang digunakan. Yang pertama ini ada peer sensor untuk mendeteksi gerak. Kemudian di sini ada pin LDR untuk mendeteksi cahaya. Di sini ada sensor suhu untuk temperatur sensor TMP yang digunakan, yaitu untuk mendeteksi sensor suhu. Kemudian ada pin parallax di sini ultrasonic. Jadi ini akan mendeteksi jarak gitu. Yang kemudian sensor-sensor itu nanti akan menghubungkan atau menghidupkan dan mematikan komponen perangkat yang ada di rumah ini. Yang pertama itu di sini saya menggunakan micro servo. Ini dianggap sebagai pintu rumahnya. Kemudian ini ada dua buah lampu yang nanti akan dihubungkan dengan sensor yang berbeda. Kemudian di sini ada motor DC yang digunakan, yaitu ini untuk menjalankan sebuah kipas di rumah ini. Nah, ini yang digunakan ada transistor, 3 transistor untuk sensor dan perangkat yang berbeda. Kemudian ini resistor untuk mengatur si LDR-nya ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini terlebih dahulu saya menghubungkan VCC dan groundnya terlebih dahulu supaya memang lebih mudah gitu menghubung-hubungkannya. Yang pertama itu kan dari power supply-nya, itu VCC dihubungkan ke breadboard, ini positifnya. Kemudian negatifnya ini dihubungkan ke negatif juga. Sama halnya dengan Arduino, ini dihubungkan kepada kutub positif, kemudian ground kepada kutub negatif. Dari semua sensor-sensor, nah seperti ini, power, ground dihubungkan kepada positif negatif. Ini juga sama, power, ground dihubungkan kepada positif negatif. Nah, kalau ini ground kepada Arduino-nya, ini kepada breadboard-nya. Ini juga sama untuk lampu positif negatif, positif negatif. Sebenarnya ini tidak ada positif negatifnya ya. LDR juga sama. Nah, ini untuk terminal 2-nya ini dihubungkan kepada positifnya. Untuk terminal satunya, kaki satunya lagi, ini dihubungkan ke ground. Yang satunya lagi ini dihubungkan kepada pin AO di Arduino untuk LDR ini. Kemudian dari ini juga sama, positif negatif. Untuk apa ini? Powernya positif, groundnya ini negatif. Motor DC juga sama, positif negatif, dan pin parallax juga sama, positif ini negatif. Seperti itu. Kemudian, nah ini sebenarnya saling berhubungan. Yang pertama, nah di sini ada peer sensor. Pin sensor ini, nah untuk sinyal ini dihubungkan kepada pin 2 pada Arduino. Nah, pin 2 pada Arduino. Kemudian nanti peer sensor ini akan dihubungkan positifnya ke sini,
kemudian negatifnya ke sini. Ini akan menggerakkan dari sensor gerak ini, servo ini. Jadi ketika ada nanti di area sensor itu ada yang gerak, nah servo ini akan bergerak. Seperti itu. Nah, ini terhubung kepada pin 9 pada Arduino. Selanjutnya, pin LDR ini masuk kepada pin AO. Seperti itu, pin AO. Nah, kemudian ini TMP ini masuk kepada pin A1 dan ini masuk kepada pin 3. Seperti itu. Nah, transistor ini sebagai penghubung dari sensor-sensor tersebut, jadi dapat berjalan satu jalur sensor itu kepada perangkat yang dituju. Nah, seperti transistor ini kolektornya kepada positifnya, ini emiternya dihubungkan kepada, nah seperti ini. Ini emitter dari motor DC itu dihubungkan kepada basis D. Kemudian ini yang ini itu dihubungkan kepada lampu ini untuk menghidupkan lampu ini. Itu dihubungkan kepada basisnya dihubungkan kepada pin 5 di Arduino. Dan transistor yang ketiga ini dihubungkan kepada lampu ini. Nah, yang dihubungkan kepada basis 6 ini, yang nantinya pada codingan semua ini akan terhubung seperti itu. Nah, kita langsung saja kepada codingannya. Nah, ini sebenarnya saya tadi buatnya itu di blocks text, jadi lebih mudah di blocks itu pembuatannya. Kemudian saya kepencet teks, ya tadinya dikiranya akan ada blocksnya, pas dibalikin lagi ternyata menghilang blocksnya. Jadi udah saya jelaskan di sini saja. Yang pertama ini untuk pembacaan ultrasonic pin parallax. Nah, ini karena memang sensor ini hanya ada sinyal satu saja, itu berupa trigger untuk keluaran, dan echo itu untuk inputannya. Nah, ini pin mode trigger pin itu berupa output, digital rate-nya itu trigger pin low, kemudian delay-nya itu 2. Dan selanjutnya ini high, dibuat high, delay-nya itu 10. Kemudian ini digital rate trigger pin itu yang low, itu sebuah inputan. Nah, nantinya akan nge-push learn, ini echo pin high. Kemudian untuk servo ini 9. Nah, ini ada beberapa inputan. Nah, ini seperti ini, pin 6 itu outputnya itu dapat input dari pin 2. Nah, pin 6 ini apa tadi? Pin 6 itu basis dari transistor ini akan mengeluarkan inputan dari pin 2. Input dari pin 2, outputnya itu ke pin 6. Nah, transistor ini yang nantinya terhubung kepada lampu ini. Gitu. Kemudian benar nggak? Pin 6. Ya, pin 6 akan menghubungkan kepada ini lampu ini. Kemudian nah ini dibuat servo 9, artinya 9500 2500. Kemudian untuk pin input A1, nah A1 ini yaitu sensor ini ya. Inputnya dari sensor ini, yang kemudian outputnya itu dari pin 4. Pin 4 ini adalah transistor ke base ini yang nantinya terhubung kepada ini motor DC ini gitu. Jadi sensor ini akan menghubungkan ke pergerakan DC ini. Dan ini input AO A0 ini LDR yang nanti outputnya kepada pin 5. Pin 5 itu ini transistor ini yang nantinya terhubung pada ini lampu ini. Seperti itu. Nah, untuk apa namanya? Udah. Nah, kemudian
Pin parallax tadi udah. Oke, nah ini void loopnya. Nah, ini apa format konversi untuk sentimeter. Jadi jika ultrasonic ini sensor parallax ini kurang dari 120, nanti akan akan hidup lampu yang ini. Seperti itu. Nah, yang kemudian eh, apa namanya? Kalau sudah tidak ada, ini akan mati lampunya. Mohon maaf lampunya ya. Kemudian digital rate untuk ini sensor suhu, sensor gerak. Nah, ketika ada pergerakan di area sensor, servo ini akan bergerak berputar 90 derajat. Ketika tidak ada pergerakan akan kembali lagi menjadi 0 derajat. Kemudian ini untuk sensor suhu, nah ini konversinya. Jadi ketika suhu melebihi dari 50 derajat, maka motor DC akan bergerak, kipasnya akan bergerak. Ketika kurang, itu akan diam. Kemudian terakhir ini ada sensor cahaya LDR. Ketika kurang dari 10 itu akan hidup, ketika gelap akan hidup lampunya. Kemudian ketika terang cahayanya besar itu akan mati lampunya. Begitu, sekarang coba kita simulasikan. Nah, yang pertama kita mencoba untuk pin parallax ini, sensor jarak. Nah, ini kan jaraknya 203 ya. Akan mati lampunya ketika 120 nih. Lampu ini akan hidup. Nah, ketika ada yang mendekat, lampu ini akan hidup. Kemudian untuk sensor LDR ini, nah ini kan gelap ya. Ketika gelap lampunya akan hidup. Ketika terang lampunya akan mati. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk sensor suhu. Nah, ini kan 25 derajat Celcius, ini mati. Ketika lebih dari 50, nah ini kan jadi hidup kipasnya. Memang ini dibuat konstan, jadi setinggi apapun derajatnya ini tetap RPM-nya segini. Seperti itu. Nah, ini akan mati jika kurang 50. Dan yang terakhir itu ada sensor gerak. Nah, sensor gerak ini ketika ada pergerakan di area sensor ini akan bergerak. Nah, pintu akan terbuka. Ketika diam, nanti pintu akan kembali lagi. Seperti itu. Nah, kemudian ketika bergeraknya di luar sensor ini, nah ini tidak akan bergerak. Sensor tidak bisa membaca. Nah, ketika kena, meskipun sejauh ini, itu pintu akan bergerak, membuka. Seperti itu. Nah, ini bisa dikembangkan ke pada IoT juga yang dihubungkan kepada smartphone dan WiFi di rumah. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.